Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul bariyat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid tanad, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita. Di sore hari ini alhamdulillah kita dapat kembali bertatap muka di masjid yang mulia ini untuk sama-sama berthalabul ilmi. Namun sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, wa taqabbalallahu ya karim kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mulia menerima segala amal ibadah kita, menerima siam kita, menerima qiyam kita, menerima tilawah kita, menerima zikrullah kita, menerima infak, sedekah dan zakat kita, sehingga kita termasuk orang yang kembali ke dalam kefitrahan dan juga mendapatkan kemenangan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi akhir zaman yang syafaatnya kita dambakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga timpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga yaumul qiyamah kelak. Jamaah rahimakumullah, kita masih membahas hadis yang ke-31 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin saya ulang untuk membaca kembali hadisnya. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi seorang laki-laki. Faqal, lalu laki-laki ini pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani nas. Tunjukkanlah kepadaku amalan, jika aku melakukannya Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Faqal, maka Nabi pun berkata, izhad fid dunya yuhibbakallah. Bersikap zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Dan bersikap zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Ini hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Pada pertemuan yang lalu, ya sebelum kita tawakuf, ya sebelum Ramadan, kita sudah membahas diantaranya adalah definisi zuhud. Ya, kita mungkin tidak akan mengulang kembali karena waktunya sangat terbatas. Kalau mengulang nanti waktunya habis untuk membahas itu kembali. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas juga tentang pembagian zuhud menurut para ulama. Ya, kita sudah bahas pembagian zuhud menurut Imam Ahmad. Ya, dan juga
Imam Ma'la bin Abi Muti', ya, dan juga Ibrahim bin Adham, ya, membagi macam-macam zuhud. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat menyebabkan kita bersikap zuhud. Ya, ada hal-hal nih. Kalau dalam kitab ini disebutkan al-hamilu ala zuhdi, yang membuat kita, menarik kita, membawa kita kepada sikap zuhud. Walladzi yahmilu al-insana ala zuhdi umurun minha, yang dapat membawa manusia kepada sikap zuhud ada beberapa hal. Yang pertama adalah apa? Istihdarul akhirati wa wukufuhu baina yaday khaliqihi fi yaumil hisab wal jaza. Cara menghadirkan supaya kita punya sikap zuhud, yang pertama adalah hadirkanlah kehidupan akhirat pada diri kita, ya. Dan kita membayangkan bahwasannya kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari penghitungan amal dan pembalasan amal. Jadi kita membayangkan gitu, ya, sedang berada dalam situasi kehidupan akhirat kita, di mana di situ saat itu manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihisap amalnya dan juga akan diberikan balasan sesuai dengan amal-amalnya. Kita membayangkan itu. Maka ketika membayangkan itu, hadirkan kondisi ataupun keyakinan itu dalam diri kita, maka apa? Fahina idzin yaghlibu syaitanuhu wa hawahu. Ya. Maka saat itulah dia akan mengalahkan setan dan hawa nafsunya. Karena kenapa? Dia menghadirkan bahwasannya satu saat nanti kita akan mengalami satu kondisi di mana setiap manusia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah manusia akan dihisap amalnya dan akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Jadi hadirkan akhirat. Jadi jangan hadirkan dunia mulu gitu, ya. Kalau kita ngurusin dunia itu selalu lupa kepada akhirat. Makanya kita kadang begini, ya, ada tempat-tempat tertentu yang mendekatkan kita ke dalam, ya, kehidupan akhirat. Makin meyakini kita dengan adanya kehidupan akhirat. Di antaranya apa? Masuk ke dalam masjid, ya, itu salah satu yang paling mudah. Kemudian apalagi? Mendatangi orang yang sakit, ya, bertakziah, mendatangi orang yang sudah meninggal dunia, ziarah kubur. Nah itu tuh, makanya hal-hal tadi itu disunahkan dalam Islam. Ya, kata Nabi kan jelas, di antara hak muslim itu apa? Idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau berjumpa dengan saudaramu yang seakidah, sama-sama muslim, fasallim alaihi, ucapkanlah salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, ya. Kemudian apa yang disebutkan terkait dengan pembahasan kita? Ya. Fa idza mata fatba'hu. Apabila dia mati, maka iringilah jenazahnya. Itu diantaranya yang dapat mengingatkan kepada apa? Kepada kehidupan akhirat. Jangan selalu bicara tentang bisnis-bisnis dunia. Bukannya nggak boleh, ada waktunya. Tetapi kalau bisa presentasinya banyakin akhiratnya gitu. Ya, mungkin urusan dunia hanya sekian persen sajalah. Ya. Ingat kepada akhiratnya lebih dominan dalam kehidupan kita. Ini akan menyebabkan apa? Akan lahir sikap zuhud dalam diri kita.
Nah, terkait dengan ini ada sebuah hadis yang menunjukkan ya dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ada sahabat yang bernama Harisah. Ya, Harisah ini ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi kepada Harisah? Ya, sebelumnya Harisah ngomong begini. Asbahtu mu'minan haqqo. Kata Harisah tuh, aku sudah menjadi mukmin yang sebenarnya. Ya, di hadapan Nabi ngomongnya begitu. Qala lahu, maka Nabi pun berkata kepada Harisah, inna likulli mu'min haqqin haqiqatan. Sesungguhnya bagi setiap mukmin yang benar itu ada hakikatnya. Jadi keimanan seorang mukmin ada hakikatnya. Jadi nggak boleh asal ngomong gitu ya. Fama haqiqatu imanuk. Ya, fama haqiqatu imanik. Apa hakikat keimananmu? Ini pertanyaan Nabi kepada Harisah. Apa hakikat keimananmu? Kamu kan tadi ngomong, alhamdulillah aku berada di waktu pagi dalam keadaan beriman, mukmin yang sebenarnya. Maka Nabi balik bertanya kepada Harisah, apa hakikat keimananmu? Apa kata Harisah? Qala saraftu nafsi anid dunya, aku palingkan diriku dari dunia. Fastawa indi hajruha wa madaruha, maka bagi saya sama saja ya, dalam hidup di dunia ini mau mendapatkan kenikmatan ataupun tidak sama saja. Kalau di dunia susah ya, mudah, itu sama buat saya. Wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi bariza, dan seolah-olah kata Harisah, aku ini menyaksikan arsy-Nya Allah nampak jelas di depan mataku. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah fil jannati yantaimun, dan seolah-olah aku menyaksikan penghuni surga, di dalam surga mereka mendapatkan kenikmatan, sedang mendapatkan kenikmatan, aku menyaksikan itu. Wa ila ahlin nar fin nari yu'adzabun, dan seolah-olah aku menyaksikan dengan jelas di hadapanku penghuni neraka sedang disiksa. Nah ini kan ya. Qala, lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Harisah, ya Harisah, arafta falzam, wahai Harisah, engkau sudah mengetahui hakikat keimananmu, maka beriltizamlah, istiqomahlah dalam hal itu. Jadi yang pertama itu ya, kalau kita ingin punya sikap zuhud, maka tadi hadirkan bahwasannya kita ini akan ya zakallah menghadapi kehidupan akhirat, dan yakin itu akan terjadi, bukan bukan halusinasi, bukan dongeng, bukan legenda ya, bukan kata orang-orang jahiliyah katakan apa, asatirul awwalin, hanya dongeng manusia terdahulu katanya. Bukan, kehidupan akhirat itu nyata adanya, akan terjadi, itu adalah bagian daripada tahapan kehidupan kita. Dan pada hari itu kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihisab amal kita, dan kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal kita masing-masing. Ini yang pertama. Jadi banyak mengingat akhirat ini salah satu menyebabkan kita zuhud kepada di dunia ini ya. Yang kedua,
Istihdharun anna lazatid dunya syagilatun lil qulubi anillahi ta'ala. Hadirkan sebuah pemahaman kepada diri kita bahwasanya apa? Kelezatan dunia ini menyebabkan hati kita sibuk daripada mengingat Allah Ta'ala. Ya. Wa munqasitun lidarajatin indah. Dan ingat, hati-hati nih, makin banyak nikmat dunia kita rasakan, itu akan banyak menyebabkan derajat kita makin berkurang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu akan dihisab semuanya. Makanya antum jangan kaget kalau ada orang yang kayanya di dunia kaya banget. Orang yang sudah banyak mendapatkan kenikmatan yang lebih di dunia ini, maka dia akan berkurang kenikmatan di akhiratnya. Gitu loh. Ya. Makanya kita jangan mencari kenikmatan dunia, sudah hidup sesuai dengan kebutuhan saja gitu loh. Ya, kita idealnya memang pengen ya, doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan dunia yang hasanah dan kehidupan akhirat yang hasanah. Hasanah di sini bukan berarti semua kebutuhan terpenuhi, bukan loh. Hasanah di sini adalah apa? Kita merasa nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hasanah yang dimaksudkan adalah apa? Semua kebutuhan kita dapat penuhi, yang kita inginkan dapat kita rasakan semuanya, kekayaan melimpah, tetapi dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, hati-hati tuh. Ya. Ada orang kaya tapi maksiat kepada Allah. Dan yang terjadi di dunia seperti itu kan ya. Coba lihat. Ya, yang biasa naik mobil limosin yang panjang tuh. Itu kebanyakan siapa? Enggak usah sebutin namanya ya. Kebanyakan mereka-mereka yang lupa kepada Allah. Kebanyakan, meskipun ada satu dua lah. Muslim ada. Ya. Bintang-bintang Hollywood. Wow. Ya. Ada pemain bola yang gajinya seminggu saja ratusan miliar, tapi dia sudah punya anak tanpa nikah. Kan aneh kan itu ya. Ada itu gajinya tuh satu minggu tuh ratusan miliar kan? Ya kalau sebulan itu bisa hampir 1 triliun gajinya. Luar biasa. Tapi apakah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Kebanyakan tidak beriman. Maka hati-hati jangan tertipu flexing. Jadi kalau kita baca ini ya, kalau kita mempelajari hakikat zuhud, insya Allah kita nggak akan terjebak oleh para perilaku flexing tadi tuh. Berlagak sok kaya, ya, crazy rich, ya kan? Wah, sampai mau ngasih sodakoh aja dibikin videonya, gitu kan ya? Itu flexing semua gitu ya. Kemudian menampilkan kekayaannya, sampai isi dompetnya ditayangin, sampai jam tangannya diperlihatkan. Hati-hati, kita jangan begitu. Kenapa? Karena tadi kelezatan dunia itu menyebabkan hati kita sibuk dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih dahsyatnya lagi apa? Ini akan mengurangi nikmat kita di surga kelak. Kalau misalkan kita masuk surga. Kenapa? Karena kita sudah dihisab duluan tuh. Harusnya udah langsung masuk surga gitu ya. Yang lain udah pada masuk, kita nungguin dihisab. Kenapa? Panjang hisabnya, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, terkait dengan ini kan kita ingat surat apa itu? Ya, summalatus aluna Al-Kautsar ya. Summalatus aluna yauma idin anin naim. Kemudian latus alunna, ini lamnya ini bukan lam nafyun, tapi lam taukid, penguat.
kemudian pasti, ditambah lagi dengan nun taukid, latus alunna, kemudian pasti kalian benar-benar akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, anin naim, tentang kenikmatan. Makanya ada sebuah riwayat mengatakan Nabi Sulaiman alaihi salam itu nabi yang paling terakhir masuk surganya. Nabi Sulaiman di antara deretan nabi itu, nabi-nabi Allah yang jumlahnya ratusan itu ya, ratusan ribu ada bilang itu ya, itu yang paling belakang siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena dia nabi yang paling kaya. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan berita gembira kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Allah mengizinkan aku dapat masuk dalam surga. Ya, fatolaktu, lalu aku melihat, fa inna aktsara ahliha al-masakin, dan aku melihat ternyata kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Nah ini orang kaya mana? Mungkin belakangan gitu ya. Ya pertama itu ya. Yang kedua apa? Bisa jadi banyak orang dengan kekayaannya itu banyak yang tergelincir ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya. Boleh, asalkan kita taat kepada Allah. Maka kata Nabi apa? Ni'ma malun salihun li rajulin salihin. Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang soleh. Jadi orang soleh boleh punya mobil bagus mewah. Antum jangan kaget kalau ada ustadz kondang punya mobil bagus. Jangan antum nyimpulkan, ah dia tuh borju, dia itu hidupnya mewah, berlebihan, melampaui batas. Justru yang kayak begitulah sebaik-baik harta. Karena kenapa? Yang punyanya orang soleh. Justru antum harus sedih, harus kecewa jika yang memiliki kekayaan melimpah itu orang-orang jahat, orang zalim, orang fasik, orang kafir yang tidak ingat dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sangat mengecewakan kita. Ya Allah, kenapa ya? Kok dunia ini dikuasai oleh mereka yang benci kepada agamamu ya Allah? Coba antum lihat ya, kalau kita baca sejarahnya itu kan luar biasa. Ya, kekayaan-kekayaan dunia siapa yang ngatur semua ini? Ya, bukan orang Islam loh. Ya. Sampai syekh-syekh yang di Timur Tengah aja yang kaya-kaya itu dikendalikan oleh mereka. Kenapa? Kekuatan tadi tuh, diplomasi, kekuatan senjata gitu ya, kekuatan dan segala macam lah, politik dan kekuatan-kekuatan itulah yang membuat mereka orang-orang kaya, muslim-muslim kaya ini ketakutan. Ya, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu, ya, jadi jangan terlalu kita terpedaya dengan kekayaan orang lain. Jangan. Ya, ada crazy rich. Ya, meskipun nanti nggak crazy lagi ya. Apa lawan crazy apa? Ya. Ya, ini kan orang kaya kayak gila gitu ya. Karena kenapa gila? Gilanya luar biasa gitu kan. Masih muda udah kaya, nggak taunya apa, tipu-tipu ya. Nah itu kan, karena kena flexing kita kan, hati-hati. Makanya nggak usah lah, penampilan biasa saja apa adanya gitu. Kayak kemarin kita pulang kampung, kadang tuh pulang kampung ada yang bawa mobil buat gaya-gayaan tuh. Makanya sebulan sebelum Idul Fitri, wah kita ganti mobil nih, gitu ya, ganti mobil. Supaya apa? Kita tunjukkan pada orang di kampung kalau kita sukses. Nggak boleh itu. Apa adanya saja, gitu ya. Alhamdulillah kalau bisa ganti mobil, ya alhamdulillah juga. Kalau enggak, nggak apa-apa gitu loh. Ya, rezeki Allah sudah Allah tentukan pada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya, yang menyebabkan kita bisa bersikap zuhud adalah kasratut ta'ab wa zil fi tahsilid dunya. Dalam menggapai dunia itu banyak kelelahan dan kehinaan. Kita rasakan capek ya. Antum pada ngantuk tuh.
Ya, shift 1, shift 2, shift 3, ada yang long shift atau ada yang lembur gitu ya. Sekarang banyak lembur nih. Wah, buat apa sih? Dunia. Tapi bukan berarti nggak mau lembur, enggak. Nah, bagaimana supaya tidak menyebabkan kita lelah lahir batin gitu ya? Mungkin lahirnya kita lelah nggak apa-apa lah, antum ngantuk, badan pegal-pegal nggak apa-apa, ya. Tetapi ketika batinnya merasa nyaman, ya, bagaimana batin merasa nyaman dengan nikmat? Syukur nikmat, ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, niatkan mencari nafkah itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi capek-capeknya antum, ngantuk-ngantuknya antum, lelah-lelahnya antum, mencari nafkah itu niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Pak Ustaz? Bisa. Kalau yang sudah punya anak, punya istri, niatkan, karena seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah. Hati-hati kata Nabi apa? Ya cukuplah seorang manusia, seorang laki-laki dianggap telah melakukan dosa besar jika dia mengabaikan hak-hak orang yang menjadi tanggung jawabnya. Anak dan istri antum tanggung jawab antum. Maka mencari nafkah dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka melaksanakan tugas yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata untuk menambah income. Menambah income itu bagian daripada bonus. Kalau antum misalkan kerjanya rajin, disiplin gitu ya, kinerjanya bagus gitu kan, kemudian naik gaji, ya, kemudian diposisikan posisi atau jabatan yang bagus, itu bukan tujuan utama, bukan. Itu adalah bagian daripada apa? Bonusnya yang Allah berikan kepada kita karena kita sudah melakukan kerja yang bagus gitu. Insya Allah yang namanya takdir Allah itu tidak akan meleset dengan usaha kita. Insya Allah ya, biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanna. Ini pepatah Arab mengatakan demikian tuh. Sebesar usahamu maka sebesar itu pula yang akan kamu dapatkan. Jadi kalau kita hanya mengejar dunia semata-mata itu melelahkan gitu maksudnya tuh. Ya, tapi kalau mengejar bukan semata-mata dunia tetapi semata-mata adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak ada istilah lelahnya. Tidak ada lelahnya. Ya, sebab kenapa? Mata ngantuk ada balasan pahala dari Allah, ya. Tubuh yang lelah itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada loh hadisnya loh, ya. Laki-laki yang mencari nafkah begitu pulang ke rumah kelelahan, ketiduran, maka kata Nabi, lelahnya dia dalam keadaan sedang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih nih. Jadi antum pulang ke rumah capek gitu ya. Tapi niat tadi tentu niatnya apa? Niatnya lillahi taala, bukan yang lain-lain. Insya Allah pulang ke rumah dengan merasakan kelelahan tadi dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lelahnya hanya semata-mata ngejar dunia, itu lelahnya lahir batin. Nanti batin nggak tenang, gelisah, udah badan capek, batin nggak tenang, pikiran pun nanti akan terganggu. Yang kayak begini nih gampang sakit nantinya. Ya, ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, hadirkan sebuah keyakinan, pemahaman sesungguhnya dunia itu dilaknat oleh Allah. Dunia dilaknat, bukan dunianya tapi perilaku orang yang tinggal di dunianya dilaknat oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun
mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat. Yang dilaknat itu yang di dalamnya, perilaku manusia yang di dalam dunia itu. Illa zikrullahi ta'ala wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah dan segala apa yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Ini nih ya. Jadi antum mencari nafkah, kalau hanya sebatas mencari nafkah itu dilaknat saja, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Ya, menyerahkan semuanya kepada Allah. Sebelum jalan baca bismillah. Begitu naik ke atas kendaraan baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu kan? Ya, jalan. Ya. Jalan nanjak mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang kan kita jalan nanjak nggak mesti ke gunung ya, karena ada flyover ya kan, ya kan? Pas nanjak ke flyover tuh takbir tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu turun mengucapkan tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Begitu landai ucapkan Alhamdulillah. Ya. Jadi hidup itu nikmat selalu bersama dengan Allah. Ini yang tidak dilaknat. Ya, tapi kalau semata-mata mencari, wah, pokoknya kejar target nih. Aduh, jalan macet. Ya, ngelakson. Itu gitu kan. Kalimat-kalimat ucapan kata-kata kita pun memakai orang lain. Dasar lu, sialan lu gitu kan. Udah tuh sepanjang jalan bukan zikir kepada Allah, malah apa? Bikin dosa gitu kan. Mau sampai terjadi perdebatan tengah jalan, turun dari kendaraan, mau mukul-pukulan gitu ya, salahnya begitu kan. Ya, tempo hari kan begitu saya menyaksikan itu, karena rumah saya kan dekat itu ya, apa lintasan Pantura tuh. Ya, Hasanuddin sampai sana tuh, wah luar biasa. Sampai H+6 kemarin masih macet, luar biasa. Ya, itu ada yang kesenggol marah dia. Gimana sih? Harusnya sepanjang jalan itu ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalkan bawa mobil ya. Saya tuh biasa kalau bawa mobil itu sengaja tilawah Quran tuh hidup. Maksud supaya kita nggak lupa kepada Allah gitu ya, bukannya untuk di ini nih, bukan. Tapi supaya kita nggak lupa kepada Allah. Atau ya pasang radio yang memang banyak ya acara-acara keislaman gitu kan, ya tilawah Quran, tausiah, itu yang baik itu, daripada hanya kita ngejar target dunia. Wah, kalau hanya dunia saja itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi, illa zikrullahi ta'ala wa mawalah, yang tidak dilaknat yang ada di dunia adalah zikir kepada Allah dan segala apa saja yang menyerahkan urusan kepada Allah. Yang kedua apa? Au alimun, atau orang alim. Yang ketiga, au muta'allimun, atau orang yang belajar ilmu. Jadi yang belajar, yang mengajarkan ilmu, ini tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat lain dikatakan yang tidak dilaknat itu adalah illa mabtagha bihi wajhallahi ta'ala. Yang tidak dilaknat yang ada di dunia ini, yang tidak dilaknat oleh Allah adalah segala sesuatu yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi bukan hanya dunia saja ya, tapi dunia yang menghantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bukan empat ya, sudah tadi ya. Jadi yang membawa kita kepada sikap zuhud tadi ada empat. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama tadi ya, menghadirkan adanya akhirat. Hadirkan dalam hidup kita bahwasannya kita akan menjalani satu
tahap kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia ini adalah kehidupan akhirat. Bayangkan kita sedang berdiri di hadapan Allah, ya, sedang dihisap amal-amal kita dan akan mendapatkan balasan dari amal-amal yang telah kita perbuat. Kemudian yang kedua, hadirkan pemahaman bahwasannya kelezatan dunia ini banyak menyebabkan hati kita sibuk dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kenikmatan dunia ini pun bisa mengurangi kenikmatan akhirat kita. Karena kenapa? Kenikmatan-kenikmatan yang banyak di dunia ini itu bisa menahan kita yang harusnya langsung gitu ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi karena banyak sekali nikmat yang sudah kita rasakan, maka Allah akan pertanyakan itu kelak kepada kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya, mencari dunia ini menyebabkan banyaknya kelelahan, capek, dan bahkan kadang menghinakan kita. Tidak sedikit orang yang menghinakan dirinya hanya untuk mendapatkan dunia, ya. Ada yang menjual akidahnya, merendahkan statusnya, seorang alim menjadi orang yang jahil. Ada yang begitu kan, ya. Profesor, doktor, profesor loh, ya, yang tempo hari itu kan alim, S3 udah lewat tuh, ya. Tapi dia menghinakan dirinya dengan apa? Karena dia ingin mendapatkan dunia. Menuduh wanita muslimah yang menggunakan hijab dikatakan apa? Menggunakan tradisi gurun, ya. Apa katanya itu? Dihina-hina. Padahal ayatnya jelas, ya, tentang menggunakan hijab bagi muslimah. Kan aneh, dia orang yang alim gitu loh, profesor, doktor. Kenapa bisa demikian? Karena dia hanya ingin mengejar dunia semata. Takut jabatannya dicopot gitu, ya. Sehingga apa? Membela-belain yang memesan kepada dia supaya menyampaikan hal itu. Tempo hari juga ada tuh, ya, muslim juga gitu kan, dalam podcastnya dia mengundang pasangan LGBT, ya kan, yang follower sudah banyak belasan juta, sekarang berkurang jadi 11 juta masa followernya itu kan. Karena kenapa? Bisa jadi dia dipesan, dia undang kedua orang ini, padahal ini kedua ini sepasang homoseksual, ya, orang Indonesia satu, orang Barat satu itu, ya. Jadi hina kan di mata manusia dia. Karena kenapa? Lagi-lagi ingin mencari popularitas di dunia ini. Oh, anggapannya apa? Oh, nanti makin banyak follower saya nih, makin banyak nih yang endorse gitu, ya, makin banyak keuntungan buat saya. Tapi ternyata sebaliknya, Allah tidak menghendaki itu. Yang kelima, ya, kita harus memahami bahwasannya dunia ini dilaknat oleh Allah, ya, bukan dunianya maksudnya gitu, tapi perilaku manusia yang tinggal di dunia ini dilaknat oleh Allah. Perilaku manusia yang suka melakukan dosa, yang suka bermaksiat kepada Allah, yang suka melanggar hukum Allah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dilaknat oleh Allah yang hidup di dunia ini. Apa itu? Zikir kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Seorang alim dan juga orang yang belajar ilmu, dan juga segala sesuatu yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup dulu sampai di sini dulu, ya, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, karena waktu maghrib sudah masuk, ya. 3 menit lagi, ya. Silakan jika antum ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, ya. Singkat, padat, dan langsung kepada poin saja. Baik. Ada? Cukup, ya? Ada? Cukup, ya? Baik.
Kalau gitu kita doa kepada Allah ya, semoga majelis kita ini bermanfaat buat kita semuanya, ilmu kita manfaat yang memberikan keberkahan buat hidup kita. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.